Oke, nomor satu, kita punya apa ini? Disuruh mencari bayangan titik P 2,-1 di sini, kemudian ditranslasikan sejauh T 5,4. Oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu kalau translasi itu tinggal ditambah ya. Kalau kita pakai matriks nih, berarti X aksen, Y aksen adalah XY-nya min 2,1 kemudian ditranslasikan atau ditambah dengan 5,4. Udah tinggal gini doang ya. 5-nya ditambah dengan min 2 alias 3, 4-nya ditambah 1 alias 5. Jadi 3,5 atau penulisannya bisa juga X, Y atau min 2,1 ditranslasikan dengan 5,4, berarti min 2-nya tambah 5 dan satunya tambah 4 sehingga menghasilkan 3,5 ya. Penulisannya boleh berbeda, hasilnya insya Allah sama ya, cuma tinggal ditambah. 3,5 adalah elang. Oke, alhamdulillah. Oke, next langsung ke soal nomor 2 yuk. Oke, nah di nomor 2 di sini bukan titik lagi ya, tapi garis dalam persamaan dia sama dengan 3x+4 tapi ditranslasi lagi 2,1. Nah, terus gimana nih kalau bukan titik ya? Nah, kalau bukan titik atau garis atau kurva lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah ya kita tulis dulu apa adanya ya, konsepnya x aksen y aksen itu adalah suatu titik asal ditambahin dengan translasinya yang adalah 2,1 sehingga nanti bayangan akan menghasilkan bayangan X adalah X tambah 2 atau asalnya X ditambahin 2 dan asalnya Y ditambahin 1 atau kita tulis saja X aksen adalah X tambah 2 dan Y1 adalah Y tambah 1. Nah, konsepnya adalah kita mau merubah si ini nih, Y sama dengan 3x+4, berarti di sini kita punya X dan kita punya Y, nanti berubah bayangannya bagaimana? Nah, ini kan X aksen adalah X tambah 2. Berarti kan X itu sendiri adalah X aksen kurang 2. Nah, nanti si X ini bisa kita substitusi menjadi X aksen kurang 2. Begitupun Y. Y-nya di sini berarti Y aksen kurang 1. Nah, ini dia ya. Jadi di sini Y sama dengan 3x tambah 4. Y-nya bisa kita rubah menjadi Y aksen kurang 1. X-nya bisa kita rubah menjadi X aksen kurang 2. Oke, tinggal kali-kaliin, jabarkan. Ini berapa? Min 6 tambah 4, kemudian 3x aksen min 2. Ini Y aksen min satunya belum, tambah 1. Berarti Y aksen adalah 3x aksen min 1. Nah, aksen itu untuk menunjukkan kalau dia bayangan ya. Kita balikin atau kita tulis nggak pakai aksen karena udah jadi ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti Y sama dengan 3x min 1 alias ayam. Oke, alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 3 kita sudah masuk ke pencerminan alias refleksi. Di sini ada dua kali refleksi ya, Y sama dengan X, kemudian lanjut Y sama dengan 6. Memetakan titik A 3,5, berarti 3,5 ini adalah titik asalnya ya. Nah, di sini kita ya berapa metode yang bisa kita pakai ya. Yang paling mudah aja satu-satu juga boleh ya. Pertama kita harus tahu dulu refleksi terhadap Y sama dengan X itu bagaimana kalau mau satu-satu ya. Kita misalkan X aksen, Y aksen. Nah, Y sama dengan X sudah hafal ya. Y sama dengan X itu, refleksi terhadap Y sama dengan X itu cuma bolak-balik atau menukar antara X dengan Y. Jadi X aksennya adalah Y dan Y aksennya adalah X. Udah gitu doang ya. Nah, di sini tadi titik asalnya apa? Titik asalnya adalah 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. Ya udah jadi 5,3. Udah gitu doang ya. Ini refleksi yang pertama ya. Oke, ini 3 terlalu cantik. Nah, itu dia mendingan. Kemudian direfleksi lagi, refleksi terhadap garis Y sama dengan 6 ya, atau Y sama dengan B misalkan ya. Nah, ini formulanya adalah ini pakai aksen 2 ya, maksudnya yang kedua. Ini formulanya adalah merubah si Y-nya menjadi 2B min Y. Nah, karena kita ngambilnya dari bayangan yang pertama berarti Y aksen ya. 2B min Y. Kemudian X-nya gimana? X-nya nggak berubah. X-nya tetap ya. Kalau misalkan direfleksi terhadap Y sama dengan B ya. Nanti hafalkan ya.
Kemudian X aksen tadi udah ada 5. 2B, B-nya 6. Y aksennya 3. Nah, udah deh. Jadi tinggal 5, 12 kurang 3 berapa? 9. 5,9 alias bebek. Ya, ini pengerjaan satu-satu ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Next, langsung ya ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 4, di sini pencerminan terhadap sumbu Y, tapi bentuknya adalah garis ya. Sama kayak yang transaksi tadi ada kurva garis ya. Nah, di sini kita harus hafal dulu refleksi terhadap sumbu Y itu merubah apa atau bagaimana hasilnya ya. Pastinya udah pada hafal ya. Kalau refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Itu dia merubah sumbu Y ini merubah X-nya menjadi negatif atau menjadi min X, Y ya. X aksen, Y aksen atau min X, Y atau pokoknya X-nya negatif. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya negatif ya, Y-nya yang negatif. Sehingga di sini kita punya X aksen adalah min X, sedangkan Y aksen adalah Y. Nanti Y-nya bisa kita substitusi langsung menjadi Y aksen, dan X-nya bisa kita substitusi langsung menjadi min X aksen. Udah gitu doang. Maka garis 3X tambah Y tambah 12 sama dengan 0. Ini X yang bisa kita ganti jadi min X aksen, Y-nya kita ganti jadi Y aksen. Udah selesai. Min 3X aksen tambah Y aksen tambah 12 sama dengan 0. Ini aksen cuma simbol bayangan. Nah, tapi bukan itu pertanyaan ya. Peta atau bayangan. Nah, ini udah ada bayangannya. Yang terbentuk memotong sumbu Y. Nah, berarti titik pot ya. Titik potong dengan sumbu Y ya. Sumbu Y itu berarti siapa yang 0? Kalau titik pot dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0 ya. Kalau titik pot dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, X-nya 0 berarti min 3. X-nya ini kita ganti 0 tambah Y tambah 12 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan minus 12. Sehingga titiknya jelas X-nya 0, Y-nya min 12. Jadi 0, min 12 alias elang. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, cukup mudah ya. Alhamdulillah. Next, langsung ya ke soal berikutnya. Nomor 5 kita udah punya rotasi nih ya. Rotasinya titik asalnya 5,2 dirotasikan sejauh 30 derajat, pusatnya 0,0, kemudian dilanjutkan rotasi terhadap pusat yang sama alias 0,0 juga sejauh 60 derajat. Oh, 2 kali rotasi. Kalau 2 kali rotasi ini kita bisa jumlahkan saja ya. Jadi si tetanya atau si sudutnya itu pertama rotasinya 30 derajat. Kemudian kita jumlahin lagi dengan 60 derajat. Nanti kita rotasinya sekali aja tapi sudutnya ditambah gitu aja ya, 90 derajat. Nah, gitu aja ya. Jadi nanti kalau rotasinya sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya sudutnya aja ditambah. Tapi asalkan dengan pusat yang sama. Kalau pusatnya beda ya berarti kerjainnya satu-satu ya. Oke, berarti kita punya X aksen, Y aksen. Ini kita pakai matriks saja. Karena yang lebih mudah menghafal pakai matriks ya kalau saya biasanya cos bin sin sin cos. Nah, ini dia dikali dengan X Y, kemudian di sini berarti cos 90, kemudian min sin 90, sin 90 dan cos 90 dikali dengan titiknya 5, min 2. Nah, itu ya cos 90 0, sin 91 tinggal dikali min 2. Nah, gitu kan. Tinggal dikalihin aja. 0-nya kali 5, 0. Min 1 kali min 2 adalah 2. 1 kali 5 adalah 5. 0 kali min 2 adalah 0. Sehingga kita punya 2,5. Maka bayangannya adalah 2,5 alias bebek. Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Nomor 6 masih ngomongin rotasi, titiknya 2,3.
peta titik G23 akibat, oh iya benar, peta titik G23 atau 2,3 ini titik asal, kemudian dirotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Nah, ada kata-kata searah nih ya, searah jarum jam, searah berlawanan arah, sorry. Kalau ada kata-kata searah jarum jam, berarti nanti dia muter ke kanan ya. Kalau muter ke kanan atau searah jarum jam, sudutnya negatif. Kalau berlawanan arah berarti positif ya. Nah, di sini berarti nanti negatif 180 ya. Tapi di sini ada pusat ya. Pusat A, B misalkan. Di sini A, B itu 1,2, berarti nanti kita bisa jabarkan menjadi kosinus minus 180 derajat min sin min 180 derajat cos min sin min 180 derajat cos min sin cos min 180 derajat dikali dengan XY dikurangin dengan pusat, ini dikali-kaliin, kemudian nanti ditambah dengan pusat ya. Jadi kita kali-kaliin dulu semuanya, baru nanti tambahin pusat lagi. Nah, ingat ya, cos minus 180 derajat itu sama seperti cosinus 180 derajat. Berarti nggak ngaruh ya tanda negatif di sudut kalau cos ya. Kalau cos itu dia negatif positif sama aja. Yang mana ini rumus di kuadran 2 bisa pakai min 0 ya. Cos 180 kurang 0 itu adalah di kuadran 2 itu negatif, berarti kita punya negatif cos 0 ya. Masih ingat ya, sudut berelasi berarti min 1. Begitupun sin 180 berarti sin 0 ya. Sin 0 adalah 0, berarti nggak usah kita tulis ya. Ini berarti cos min 180 adalah min 1, dan ini 0, dan ini adalah min 1. Dikali XY-nya adalah 2,3 titik asal. AB adalah pusatnya ini dia 1,2. Nanti dikali-kaliin dulu, ditambahin 1,2 ya. Kalau pusatnya adalah A, B, caranya begini ya. Ada minus AB di sini di XY-nya, kali-kaliin dengan matriksnya atau perubahannya seperti apa, baru ditambahin dengan si pusatnya ya. Berarti ini berapa ini? Min 1, 0, 0, min 1, ini 1, ini 1 juga. Kemudian berarti ini ntar min 1 kali 1 adalah min 1, 0 kali 1 adalah 0. 0 kali 1 0, min 1 kali 1 min 1. Nanti tinggal tambahin pusatnya 1,2 menjadi 0,1 alias bebek. Oke, sip. Alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Nomor 7 kita udah masuk ke dilatasi. Di sini titiknya 8,7 di dilatasi terhadap pusat 2,3. Oh, pusatnya ada A, B di sini. Kemudian faktor skala 2 berarti kita kalihin dengan minus 2 ya. Kalau dilatasi itu berbesaran ya, pengecilan atau perkalian ya, tinggal kali aja dengan faktor skala. Kemudian ini A, B-nya. A, B, pusatnya ini faktor skalanya K aja ya. K sama dengan minus 2 misalkan. Kalau menggunakan matriks, maka nanti ada faktor skalanya K0, 0K atau kalihin aja K-nya. Nah, karena dia ada pusat di sini, kurangin sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Pokoknya di XY-nya kurangin dulu dengan pusat, kalihin matriksnya, tambahin pusatnya. Ya, gitu. Atau kalau mau langsung, ini dikali-kaliin, insya Allah jadinya K X min A, nanti tambahin A. Ini K kali Y min B, tambahin B. Kalau udah apa langsung begini boleh? Boleh ya, silakan, bebas ya. Ini tinggal dikali-kaliin aja, min K-nya itu min 2. X-nya tadi 8,7 ya. X-nya 8. Min 2, ini 7, 8,7. Set. Kurangin pusatnya 2,3. Kemudian nanti tinggal ditambah dengan 2,3 juga. Sorry. Oh iya benar ya. Ini pusatnya 2,3, ini pusatnya 2,3 ya. Oke, sorry. Min 2, ini 6 tambah 2. Oke, min 2 dikali ini 4, tambahin 3. Set.
kita punya minus 12 tambah 2 dan minus 8 tambah 3 yang adalah min 10, min 5. Min 10, min 5 alias cacing set. Nah, itu ya. Ini penulisannya secara matriks. Kalau jabarkan langsung XY kayak sebelumnya ya nggak apa-apa, nggak masalah, bebas ya. Ini cuma beda di penulisan antara pembukaan matriks atau tidak. Rumusnya sama. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, di sini kalau di sini enak nih kayaknya ya. Cuma dilatasi doang, pusatnya nggak A, B, tapi 0,0 aja nih. Faktor skala 2 ya. Faktor skala itu tadi kita sebut dengan K ya. K sama dengan 2. Sehingga nanti kalau dilatasi itu kan tinggal kali aja. Sebenarnya matriksnya K00K misalkan dikali XY. Atau bisa aja langsung kalihin aja KX, KY. Atau di sini berarti kalihin 2 ya. Nah, karena dia bukan titik tapi kurva di sini lingkaran ya, berarti tinggal KX, berarti K-nya 2, 2X dan 2Y. Nah, berarti kita punya X aksen adalah 2X dan Y aksen adalah 2Y. Kita butuh apa? Kita butuh nilai X dan Y, bukannya aksennya. Berarti X-nya itu adalah setengah daripada X aksen. Nanti kita ganti atau substitusi dengan ini. Y-nya kita ganti dengan setengah Y aksen. Nah, kita gantinya ke lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita ganti X-nya dengan setengah X aksen. Ingat ini kuadrat ya, dalam kurung. Y-nya juga sama, setengah Y aksen dikuadratin sama dengan 25. Maka kita punya seperempat X aksen kuadrat dan seperempat Y aksen kuadrat sama dengan 25. Dan X kuadrat Y kuadratnya usahain nggak pecahannya, kita kalihin. Kita kalihin penyebutnya yaitu 4. Sehingga nanti seperempat kali 4 adalah 1. Berarti X aksen kuadrat Y aksen kuadrat 25 kali 4 itu 100. Aksen itu cuma menunjukkan atau simbol bayangan saja, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau udah jadinya adalah elang. Oke, sip, alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Oke, di nomor 9 di sini kita punya garis X tambah 2Y sama dengan 6. Masih ngomongin rotasi ya, rotasi 90 derajat searah jarum jam, itu artinya dia nanti si sudutnya 90 derajat, minus ya karena searah jarum jam. Kemudian di sini ada pusat A, B ya. Maka sama seperti sebelumnya, kalau ada pusat-pusatan berarti dia nanti sudutnya kita punya minus 90 ya. Cos min 90, min sin min 90, kemudian sin min 90, cos min sin cos. Ini hafalkan ya, cos min sin cos. Kemudian ada XY di sini dikurangin pusat, kali-kalihin, baru tambahin lagi dengan pusat. Nah, di sini kalau kosinus negatif itu nggak ngaruh ya, sama kayak mana? Sama kayak kosinus positif. Kalau dia negatif untuk sin dan tangan juga sebenarnya ya, ini jangan sedikit catatan, ini minusnya keluar jadi min sin X. Ini juga sama, min tangan X. Berarti ini jadi sin 90, yang ini jadi min sin 90, yang ini kosinusnya jadi positif, sama aja. XY-nya dikurangin dengan pusatnya 1,2 ditambahin dengan pusatnya 1,2, cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, tinggal dikalihin dengan X min 1, Y min 2, nanti tinggal ditambahin 1,2. Nah, ini baris kali kolom kayak biasa, 0 kali X min 1, 0, 1-nya kali Y min 2, jadi Y min 2, min 1-nya kali X min 1, berarti X min 1 dikalihin negatif, jadi min X tambah 1, 0 kali Y min 2, 0, ntar ditambahin 1,2, berarti Y min 2, nanti min 2-nya tambahin 1, jadi min 1, min X tambah 1 tambahin 2, jadi min X tambah 3, maka kita punya X aksen adalah Y min 1, dan Y aksen adalah min X tambah 3, dimana ini nanti Y-nya adalah X aksen tambah 1 ya. Nah, ini perubahan Y-nya. X-nya ini ke kiri, Y-nya, Y aksennya ke kanan. Nah, ini perubahan daripada si X-nya. Maka si garis X tambah 2Y sama dengan 6. X-nya bisa kita rubah nih jadi min Y aksen tambah 3.
dan Y-nya adalah X aksen tambah 1. Maka kita punya min Y aksen plus 3 tambah 2 X aksen tambah 2 min 6-nya ke kiriin kayaknya ya. Jadi 2 X aksen min Y aksen 3 tambah 2 5 kurang 6 adalah minus 1, yang adalah 2X min Y min 1 alias cacing. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, ini aksen itu cuma simbol bayangan. Oke, sip. Next ke soal berikutnya yuk. Oke, di nomor 10 kita punya matriks transformasi katanya. T1 ya, transformasi yang pertama adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian T2 adalah dilatasi. Berarti ini transformasi yang kedua ya, dilanjutkan mungkin ya. Dilatasi terhadap U1 dengan faktor skala 3. Nah, matriks transformasi yang mewakili transformasi T1 kemudian T2. Ya, mewakili transformasi T1 kemudian T2. Oke, berarti ini berkaitan dengan matriks transformasi komposisi ya, komposisi. Jadi konsepnya adalah misalkan ini bayangan, kemudian ini titik asal. Nah, di sini transformasi yang pertama itu ada di sini, transformasi yang kedua ada di sini, kalau yang ketiga seterusnya ke kiri terus. Nah, jadi bukan T1 komposisi T2 ya, kayak sama kayak konsep fungsi ya. Yang kanan masuk ke kiri ya, berarti dimulai di sini ke sini dulu, habis itu ke sini. Nah, konsepnya kayak gitu. Nah, nanti matriks transformasinya ini nih, T2 komposisi. Nah, T2 itu T1 itu adalah refleksi ya. Jadi T1 itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Refleksi Y sama dengan X. Nah, ini merubah ya, menukar X sama Y itu matriksnya itu adalah 0 1 1 0. Nah, ini hafalan ya kalau yang ini. Kemudian transformasi yang kedua katanya dilatasi. Dilatasi pusatnya apa? 0,0. Kemudian skalanya adalah 3 ya. Skalanya K misalkan. Nah, ini matriksnya adalah 3 0 0 3. Nah, berarti kalau gitu T2 dulu 3 0 0 3 tinggal dikali dengan T1-nya 0110. Nah, ini udah berarti matriksnya tinggal dikali ini aja. Dapatnya adalah baris kali kolom. 3 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0, 3 0-nya kali 1 0, 3 kali 1 adalah 3, 0 kali 0 adalah 0. Baris yang kedua ke kolom 1, 0 3 0 1, 0 kali 0 0, 3 kali 1 3, 0 kali 1 0, 3 kali 0 adalah 0. Udah deh, dapat 0 3 3 0. Nah, ini adalah matriks yang mewakili T1 kemudian dilanjutkan dengan T2. 0 3 3 0 alias domba. Oke, alhamdulillah.